Profesi ini adalah profesi sampai mati, universal. Jadi kalian bisa berada di mana aja. Jadi di dalam struktur kuliner itu ada di banyak bagian. Jadi ada banyak jenis chef di dalam. Halo, Baku Panda. Jadi kali ini kita bakalan bahas tentang culinary profession atau profesi kulineri. Sebelum itu, aku minum dulu. Oke. Jadi buat kalian yang masih SMA atau masih bingung mau jadi apa atau belum punya passion, jadi ini ada salah satu pekerjaan yang bisa juga dijadikan passion kalau menurut aku. Karena aku passion sama pekerjaanku, yaitu culinary profession. Tapi buat kalian juga itu mungkin cuma sekedar tahu 1-2 hal. Jadi kali ini aku bakalan kasih tahu di kulineri itu profesinya apa aja, karena nggak satu, ada banyak gitu. Sebelum kita bahas ke situ, kita mau bahas dulu tentang kenapa kalian harus memilih ini, atau kenapa kalian harus memilih ini? Kalian harus punya pemikiran itu dong. Jadi kenapa aku milih profesi kulineri? Karena pertama aku memang suka masak, dan itu mungkin ada sejarah dan ceritanya lagi dari masa kecil, nanti bakalan aku dibikin satu video. Tapi setelah aku masuk dunia kulineri, ini yang bakalan sharing sama kalian. Jadi aku suka pekerjaan ini karena bisa menyatukan banyak orang, ngebagiin banyak orang juga. Pernah tahu nggak kalau misalnya Pak Jokowi gimana cara damaikan pendemo? Makanan, kasih makan semua, kalau udah kenyang kan diem. Gitu. Jadi mau perbedaan apapun, yang namanya lapar tetap lapar. Jadi aku kayak menyatukan manusia gitu. Jadi aku suka dan ngebagiin orang juga gitu. Yang kedua, jadi kenapa kalian harus milih profesi ini? Karena profesi ini adalah profesi sampai mati. Yes, nggak ada kata cerita selesai. Semakin kalian tua, semakin kalian berharga. Itulah profesi kulineri. Kenapa? Karena memang kulineri itu dituntut dari pengalaman. Jadi semakin banyak pengalaman kalian, otomatis ya kalian bisa dibilang lebih mahal gitu. Semakin mahal apapun, finansial, karir, nama dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah kalau misalnya kalian milih profesi ini, selain dari yang tadi itu ya, kalian itu nggak takut yang namanya lapar. Kenapa nggak takut lapar? Karena kalian kalau misalnya udah menggeluti profesi ini mungkin sekitar 5 tahun aja, 2 tahun aja lah. Kalau misalnya kalian serius ya, 2 tahun. Kalian itu udah bisa mengolah masakan apa aja. Jadi kayak kalian tuh nggak harus mikir kayak aku harus belanja ini, enggak. Kalian cuma ngeliat bahan apa yang ada, itu masak. Jadi kalian bisa masak apa aja sih gitu. Yang keempat, kenapa kalian harus milih profesi ini? Profesi kulineri. Profesi kulineri ini adalah universal. Jadi kalian bisa berada di mana aja. Kenapa gitu? Karena di saat ada orang lapar, kalian dibutuhkan. Jadi ini salah satu profesi yang oke sih sebenarnya kalau untuk jadi pilihan. Terus yang berikutnya, aku mau kasih tahu tentang lebih detail lagi tentang profesi kulineri. Jadi kalau misalnya kalian udah milih nih kan, oke aku mau jadi profesi kulineri, gitu kan, aku mau masuk ke dalam. Terus menjadi apa? Karena di dalam itu ada banyak. Oke, jadi aku jelasin dulu. Yang pertama itu ada namanya chef atau main kitchen atau hot kitchen. Sebenarnya chef itu harus bisa banyak hal sih sebenarnya, karena itu yang namanya chef. Kalau cuma bisa satu masakan aja, itu namanya bisa dibilang kayak tukang masak aja gitu, belajar satu masakan gitu. Kalau chef kan mempelajari masakan. Jadi di dalam struktur kulineri itu ada di banyak bagian. Jadi ada banyak jenis chef di dalam itu. Main kitchen ini ada banyak. Jadi dia bisa masuk ke grill, bisa buat sup, bisa buat pasta, pokoknya yang berbau dengan api. Jadi kalau misalnya kalian tahu tuh chef-chef yang kira-kira masak menggunakan api atau panas atau masak-masakan yang seperti itu, yaitu yang namanya hot kitchen yang panas gitu. Karena ada juga chef yang dingin, bagian salad namanya garde manger. Tapi itu bagian dari chef itu biasanya chef harus nyatu sih, harus bisa juga bagian itu. Terus yang kedua adalah pastry. Jadi pastry chef itu apa? Jadi apa itu pastry? Jadi apa itu pastry chef? Harus susah banget ngomongnya. Oke. Jadi yang kedua itu adalah pastry chef. Jadi apa itu namanya pastry chef? Jadi
Jadi yang kedua itu adalah pastry chef. Jadi pastry chef itu mungkin kalian itu awam dengan istilah dengan cake atau berbau dengan dessert yang manis-manis. Ya itu spesialis. Biasanya kebanyakan itu yang bisa chef hot kitchen atau main kitchen itu hot kitchen pasti itu susah, pasti kebanyakan nggak bisa tentang dessert karena ini punya dua teori dan cara dan belajarnya berbeda, bahkan di kuliah juga beda dipisahin. Dan ini biasanya banyak juga kok cowok di dalamnya, cuman biasa identik dengan cewek sih karena berbau dengan cake gitu. Tapi ya kebanyakan leadernya pasti cowok sih biasanya, karena cowok lebih nggak tahu lebih lihai gitu kalau misalnya berbau dengan pekerjaan wanita kan, kayak misalnya salon dan lain-lain lah. Terus yang ketiga adalah yang berhubungan dengan pastry chef, yaitu adalah baker atau baker chef. Jadi baker ini profesi yang berbau dengan roti. Ini menguasai segala jenis roti. Ya, biasanya kalau di hotel tuh tadi tiga, atau di restoran ternama tuh pasti harus ada tiga ini. Terutama makanan western ya. Kalau makanan western itu kebanyakan tuh pasti makannya pakai roti gitu. Dan rotinya ada banyak banget jenisnya. Jadi biasanya nih roti ini baker chef juga bisa jadi opsi. Jadi yang keempat adalah food carving. Sebenarnya ini bukan profesi sih, tapi kalau di hotel bintang 5 biasanya ada ini profesi ini. Jadi dia punya ruangan sendiri food carving. Tapi biasanya kalau food carving ini biasanya cuman skill tambahan dari chef-chef dari hot kitchen biasanya. Atau iya biasanya dari hot kitchen sih. Tapi kalau misalnya kalian mau menekuni itu sampai profesional, karena ada kompetisinya juga sih, food carving ada kompetisinya. Kalau misalnya kalian ada bosan di buah-buahan atau di sayuran, kalian bisa ke ice carving. Itu juga profesi yang lumayan tuh, ice carving, yang bikin es, patung-patung es, itu keren sih. Yang terakhir adalah spesialis. Jadi kalau misalnya spesialis ini aku langsung kasih contoh aja. Jadi itu seperti Japanese atau pizza. Ini punya juga skill yang berbeda dari hot kitchen. Jadi dia punya cara tersendiri dan belajar tersendiri. Kalian bisa belajar sendiri atau mungkin ngambil khusus kali ya. Karena biasanya tuh kalau spesialis untuk belajar ini aku nggak tahu sih, aku belum pernah dengar sih. Tapi kalau misalnya kalian sudah bekerja di kitchen, kemungkinan besar kalian ada kesempatan untuk belajar sushi atau pizza. Biasanya karena dua ini ada rotasi-rotasi karyawan gitu, jadi dipindah-pindahin supaya bisa belajar banyak. Dan ini ada dua hal yang cukup kalian pilih aja. Yang pertama itu si chef atau hot kitchen. Terus yang kedua itu adalah pastry. Dua ini aja, karena biasanya kalau misalnya hot kitchen itu pasti pelajaran pizza, pokoknya berbau dengan dapur, main course, appetizer, menu-menu itu pasti biasanya dia mempelajari hampir semuanya, 80% dari menu yang ada. Terus pastry chef juga biasanya juga mempelajari bakery. Ya kebanyakan enggak, cuman kebanyakan juga iya. Biasanya ini nyatu. Jadi pilihannya cuma dua, antara kalian mau pastry chef atau chef hot kitchen. Setelah kalian tahu kalian mau jadi apa, mau jadi chef hot kitchen atau pastry, berikutnya kalau misalnya kalian udah jadi, terus kalian mau kerja di mana? Itu pertanyaannya. Jadi itu aku bakalan kasih tahu gambaran besar, karena chef itu nggak cuma di restoran dan hotel aja. Jadi yang pertama itu yes, yang paling umum adalah hotel. Karena yang namanya chef itu juga dari sejarahnya kan diciptakan untuk makanan kerajaan. Otomatis juga penyebarannya juga melalui hotel, karena hotel untuk menengah ke atas yang biasanya makan di hotel. Terus yang kedua ada di restoran. Bahkan The Premium juga restoran. Iya. Jadi restoran tuh ada banyak banget. Kalian mungkin tahu lah ya, namanya rumah makan tuh itu namanya restoran. Dan itu ada dari bintang 1 sampai bintang 5. Itu kalian memutuskan sendiri di mana. Sebaiknya semakin besar, semakin tinggi pendidikan kalian, pekerjaan kalian biasanya semakin tinggi juga. Terus yang ketiga adalah di kapal pesiar atau cruise. Ini juga salah satu opsi, dan kenapa banyak juga chef-chef yang setelah tamat dari kuliah dan training, mereka itu ngambil kapal pesiar. Kenapa? Karena cuannya banyak kalau di Indonesia. Mungkin kalau misalnya kalian mau aku jelasin perbedaan semua pekerjaan ini, nanti aku bikin video masing-masing. Ya tulis aja di kolom komen. Oke? Aku cuma kasih tahu dikit-dikit aja. Terus yang keempat adalah rumah sakit. Mungkin kalian pada nggak tahu kalau misalnya rumah sakit itu ada profesi chef di situ, karena itu nggak sembarangan bisa masak di situ. Mungkin kalau misalnya kalian tuh nganggapnya rumah sakit tuh nggak perlu chef, paling kayak ada ibu-ibu aja yang masak. Enggak, rumah sakit itu ada kelasnya. Semakin tinggi kelasnya, semakin tinggi juga makanannya. Disitulah kenapa dibutuhkan seorang chef, dan itu nggak sembarangan sih. Dia juga punya spesialis tersendiri, dan ini nggak
Kalau menurut aku sih lebih ke nggak gampang ya, karena dengan banyaknya persyaratan dari ahli gizi, jadi kita nggak bisa bebas bisa masak sesuatu, karena kan namanya juga makanan rumah sakit, kalian tahu kan harus ada batasan-batasan, nggak boleh kalorinya segini, nutrisinya segini, kan lemaknya segini. Itu juga bisa jadi salah satu opsi. Terus yang kelima adalah event atau catering. Bisa yang komersial yang seperti kalian tahu, kayak misalnya catering bulanan atau event-event tertentu, handle untuk event-event tertentu. Atau juga salah satunya adalah mentor aku dulu di kursus aku tuh, dia chef di Papua, di pertambangan gitu. Jadi dia menghandle makanan untuk para pekerjanya dan para petinggi-petinggi di sana. Dan itu juga bagian dari event, kayak kontrak chef kontrak gitu. Jadi kalian tuh kayak di Papua, di hutan-hutan gitu. Yang keenam itu adalah di pesawat. Mungkin kalian nggak tahu kalau misalnya pesawat itu butuh chef, dan itu profesinya juga yang lumayan mahal sih gajinya, karena terutama di bagian hygiene sih, bagian kebersihan dan keamanan makanan. Kenapa? Karena kalau misalnya makanannya beracun, bayangkan coba di pesawat ada yang keracunan makanan, selesai bos. Karena mau gimana, nggak ada dokter juga di pesawat. Jadi itu juga salah satu opsinya, dan gaji juga lumayan mahal sih di situ. Terus yang ketujuh adalah kantin atau asrama. Jadi kalau misalnya kalian yang di asrama-asrama yang nge-camp gitu, itu juga bisa jadi salah satu opsi. Ya mungkin sih kebanyakan enggak sih, tapi kalau misalnya ada asrama-asrama terkenal kayak yang untuk high class, mungkin butuh ya seorang chef. Terus juga yang ke-8 itu bisa jadi private. Kalian itu bisa jadi private chef. Ini profesi yang lumayan seksi ya, gitu. Terutama chef-chef yang terkenal bisa di-hire untuk masak private, untuk acara-acara tertentu atau untuk di rumah, dipanggil ke rumah. Mewah banget ya, sih mahal tuh bayarannya. Terus yang terakhir ini juga ada hubungannya sama sebelumnya, private, yaitu entertain. Kalau yang ini ya, kalau kita bahas, kalau mungkin kalian tahunya ini namanya celebrity chef. Sebenarnya nggak ada yang namanya celebrity chef. Celebrity chef ini dua hal yang berbeda. Celebrity chef ya chef. Cuman ya udah, karena ini juga terkenal jadi ini tumbuh dengan secara organik, ya udah celebrity chef. Tapi kalau aku saranin, kalian harus benar-benar bisa masak dulu ya. Kalau misalnya memang kalian ada niat ke situ, paling enggak tuh kalian harus punya pengalaman di dunia industri. Kenapa? Jadi supaya kalian itu lebih punya wawasan dan punya relasi. Jangan cuman belajar sendiri tiba-tiba jadi celebrity chef. Kalau spesifik nggak apa-apa, cuman kalau seolah-olah bisa mengetahui semuanya, jangan sih. Aku saranin jangan, karena kalian mempermalukan diri sendiri. Oke. Jadi kalau untuk profesi ini, aku saranin yang mana? 3 yang pertama sih, hotel, restoran, kapal, ini mainstream. Cuman yang tadi tuh kalian juga bisa cobain sih kalau misalnya mau. Rata-rata tuh orang pasti kalau nggak milih hotel, restoran, atau kapal pesiar biasanya. Kalau memang kalian mau bekerja di industri ya. Terus yang terakhir, yang aku kasih tahu, kita kan dari tadi bahas tentang pekerjaan kan. Jadi keuntungan kalau misalnya kalian menjadi profesi kulineri adalah kalian punya skill, itu intinya. Dan kalian kalau misalnya pinter atau ya jago bisnis, itu bisa jadi bisnis. Sama kayak aku sekarang kan ciptain Soko. Dari pengalaman aku, meskipun pengalaman aku belum banyak loh, tapi aku udah mulai bisa untuk menciptakan sebuah menu dan aku jual. Jadi chef ini bisa untuk bekerja, dan aku kasih tahu tadi bekerja di mana aja. Kalian juga bisa untuk menjadikan bisnis atau untuk kalian diri sendiri. Kalau misalnya kalian udah jadi anak sultan, setidaknya kalian menambah skill. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Itu aja yang bisa aku sampaikan. Kalau kalian ada mau request sesuatu, kalian bisa DM aku dan follow di Instagram aku di @givanda untuk saat ini. Jangan lupa juga follow Instagram Soko Food. Dan seperti biasa, until soon.